Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Afifa dari kelas 1B S1 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa C2114201044 akan menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam sebagai tugas mata kuliah agama. Materi yang pertama yaitu pengertian akidah. Secara bahasa, akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya para rasul. Bentuk jama dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Sedangkan akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah dan lain-lain. Yang kedua rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur dalam semesta ini. Yang ketiga ruhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu nubuwah atau kitab, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Materi yang ketiga yaitu sumber akidah. Sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya wajib diimani dan diyakini atau diamalkan. Akal pikiran tidaklah jadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nasih-nasih yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dan akal tidak mampu juga menjangkau suatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tetapi akal hanya perlu membuktikan jujur, atau bisakah kejujuran si pembawa berita tersebut dibuktikan secara ilmiah oleh akal dan pikiran itu saja. Sedangkan akal pikiran bukanlah merupakan sumber akidah. Akidah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi. Ada beberapa dalil akidah dalam Al-Quran. Yang pertama Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua Quran Surat Az-Zumar ayat 2, 3, dan 65. Selanjutnya Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang keempat Quran Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Materi yang keempat yaitu fungsi akidah. Yang pertama, akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Yang keempat, membebaskan kita dari ubudiyah atau penghambatan kepada selain Allah, baik bentuknya menghamba kepada kekuasaan maupun yang lainnya. Yang kelima, membentuk pribadi yang seimbang, yaitu selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang keenam,
kita akan merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rizki, harta, keluarga, jin dan seluruh manusia, termasuk takut kepada kematian, sehingga dia penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa sekokoh gunung. Akidah hanya berharap kepada Allah dari ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, akidah Islamiyah berdasarkan kepada asas ukhuwah atau persaudaraan dan persamaan. Tidak membedakan antara miskin dan kaya, antara pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam, dan antara orang Arab dan bukan Arab, kecuali kadar ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fungsi akidah juga sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Selanjutnya, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Materi yang terakhir, materi yang kelima, yaitu prinsip-prinsip akidah. Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah, karena Dia menciptakan dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya selalu patuh dan taat, sebagai penyampai wahyu, diciptakan dari cahaya, dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Yang ketiga, iman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan, akhlak mulia, dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, kehendak, penciptaan. Menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan qadar adalah kejadian suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.